berdiri di tengah badai, tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai, tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami juga Tuhan dengan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan Tuhan membentuk kita, ya. Tuhan membentuk kita. Jadi Tuhan bukan diam-diam saja,
hanya lihat saja kalau perlu nolong, bukan begitu. Tapi Tuhan juga membentuk kita ya. Nah, sebagai satu ilustrasi, kita tahu kan kalau anak kecil sekolah, banyak sekali anak kecil itu suka permainan atau kerajinan, yaitu melipat kertas dengan tujuannya untuk akhirnya membentuk, menyerupai burung atau ikan atau bunga atau kapal dan lain sebagainya. Ada juga yang menyebut hal seperti ini dengan origami, dari kata ori, yaitu katanya berarti lipatan, dan kami yang berarti kertas. Itu menurut apa yang biasa kita dapatin di dalam tulisan-tulisan yang ada ya. Kadang-kadang lipatan ini bisa simetris, bisa juga asimetris. Bila kita jadi kertas tersebut yang dilipat-lipat itu, kita bisa saja mengeluh, terus mengeluh, mengingat kita mengalami lipatan-lipatan seperti itu. Apa enak dilipat-lipat seperti itu? Kalau kertas itu jadi orang, nggak enak kan rasanya ya. Berbagai lipatan, berbagai tekukan, berbagai tarikan yang harus dialami. Tapi untuk membentuk sesuatu yang kelihatannya lebih bagus jauh daripada hanya selembar kertas saja. Tapi bila kita tabah menjalani proses-proses itu, akhirnya jadilah suatu bentukan, suatu karya yang lebih bagus daripada sebelumnya, yang tidak disangka bahkan dari sebelumnya ya. Jadi burung lah, jadi kapal lah, jadi apalah dan lain sebagainya. Itu ilustrasi kalau kita masih kecil. Nah, sekarang sebagai orang percaya, kita sebagai orang percaya umat Tuhan diinginkan oleh Tuhan agar bisa menjadi indah di pemandangannya, indah di pemandangan Tuhan ya. Karena itu ia juga membentuk kita dengan caranya Tuhan sendiri ya. Walaupun mungkin cara Tuhan itu terasa, pembentukannya terasa berat bagi kita yang dibentuk ini, mungkin malah terasa seakan-akan menyakitkan sementara itu. Tapi itu adalah cara pembentukan Tuhan. Tuhan membentuk kita untuk menjadi karya yang indah. Lihat apa kata firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingatkan, kan ada sebuah lagu yang saya tulis yang judulnya Tuhan Membentuk. Nah, berat ku rasakan, tapi ku ingin tetap dapat bertahan. Kenapa? Ku tahu itu yang terbaik bagiku, yaitu seperti emas yang dibakar dengan api sehingga menjadi emas murni, atau perak yang dibunuh dengan api jadi perak murni ya. Jadi Tuhan membentuk. Contohnya di Alkitab jelas. Bahkan ini buat anak-anak muda sekalipun, mungkin dari muda kalau Anda mau dipakai Tuhan, Tuhan membentuk Anda. Karena tidak sedikit tokoh Alkitab yang dari muda dibentuk oleh Tuhan. Contoh pertama kita lihat Yusuf. Mari kita baca dulu Mazmur 105 ayat 17 sampai 22. Mazmur 105 ayat 17 sampai 22. Diutuslah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Apakah Yusuf jadi budak karena dosanya dia? Kalau kita lihat itu adalah pembentukan dari Tuhan ya. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan jadi Tuhan membenarkannya, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa melepaskannya, dijadikan dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberi petunjuk pada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajar hikmat pada para tua-tuanya. Ujung-ujungnya demikian. Jadi orang yang berkuasa, jadi orang yang hebat. Tapi pertamanya melewati apa? Proses pembentukan yang tidak gampang, yang mungkin tidak enak terasa, dijual jadi budak, masuk ke penjara dan lain sebagainya. Nah ini ya, itu pembentukan Tuhan. Bayangkan Yusuf dibuang oleh saudara kandungnya sendiri loh ya, dijual sebagai budak. Di Mesir sudah kemudian bekerja lagi, difitnah lagi loh oleh istri Potifar, sehingga dimasukkan dalam penjara mendekam sekian lama, sampai waktu pembentukan itu yang Tuhan tetapkan akhirnya selesai dan ia menjadi penguasa di Mesir. Nah itu Yusuf. Yusuf masih muda, umur 17. Ya, anak muda juga mungkin bisa dibentuk Tuhan. Tapi jangan Anda mengeluh, jangan Anda lari dari Tuhan. Ikuti saja, minta kekuatan dari Tuhan, minta peneguhan dari Tuhan. Nah kalau Anda lulus, maka Anda jadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Yang kedua, bagaimana anak muda lagi? Tuhan membentuk Daniel ya. Kenapa dia bilang bentuk? Karena dia seorang itu jadi orang yang cukup baik lah dulunya. Jadi orang buangan loh, dibawa ke Babel, sampai akhirnya jadi mana? Jadi orang berklasifikasi tinggi di sana. Nah ini, bahkan dia membantu 4 generasi raja, Nebukadnezar, Belsyazar,
Darius dan sampai Kores dengan kedudukan yang tinggi, ya. Bahkan di pemerintahan Darius ia salah satu yang melebihi pejabat tinggi lainnya, yang membawahi 120 wakil raja di seluruh kerajaannya, ya ini. Dan lihatlah perintah pesan dari Darius kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Ini ya artinya yang dikuasai oleh raja itu. Kita lihat Daniel 6 ayat 26 sampai 28. Ini akhirnya kita lihat ya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi pada waktu itu ya, yang dikenal. Bunyinya, bertambah-tambah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dan dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Akhirnya Daniel bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupannya. Jadi sekalipun kita masih muda, jangan kita malas untuk dibentuk atau tidak mau untuk dibentuk Tuhan. Siapa tahu Tuhan mempersiapkan kita ya untuk masa ke depan kita. Dan di samping itu Tuhan juga membentuk umatnya loh, kita lihat ya. Tuhan, umat itu pasti dibentuk oleh Tuhan karena Tuhan ingin kita indah di pemandangannya ya. Kita baca Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Yesaya 43 pasal 1 ayat 1 sampai 4 sebentar. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel ya. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau nyebrang melalui air, aku akan menyertai engkau. Aku nyebrang melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan nyertai. Nah, tapi ingatlah, sebab akulah Tuhan Allahmu yang kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dengan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, itulah kasih sayang Tuhan kepada orang-orang pilihannya, sehingga akhirnya umatnya ini dibentuknya juga ya. Tuhan mengatakan dari awal Tuhan membentuk kita. Kita baca Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, semua tanpa kecuali, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah ini ya, ini adalah firman Tuhan. Jadi jangan abaikan begitu saja. Ini adalah firman Tuhan. Nah kita lihat lagi Yesaya 44 ayat 21. Ingatlah semua ini Yakub, engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau adalah hambaku hai Israel, engkau tidak kulupakan. Nah itu Tuhan membentuk seluruh umatnya juga ya. Berikutnya kita lihat juga bahwa Tuhan membentuk proses kita untuk kebaikan kita ya, bukan untuk kebaikannya Tuhan, agar kita bisa mengarah kepada keserupaan dengannya. Kita baca Roma 8 ayat 29. Roma 8:29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya. Baik anaknya itu menjadi sumber antara banyak saudara. Gimana caranya? Dengan membentuk kita. Kita baca lagi tuh poin ini di Mazmur 66. Pembentukan itu merubah dari kita sebelumnya menjadi kita sesudahnya. Berbeda sekali ya. Kalau engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami. Salah satu bentuk pembentukannya dengan dimurnikan, seperti orang memurnikan perak dengan api biasanya ya, sakit tapi dimurnikan. Juga emas begitu, emas itu dimurnikan dengan api. Kenapa? Supaya logam lain yang melekat pada dirinya itu, pada emas itu bisa lumer lebih dulu, tinggal emasnya saja, maka dibilang emas murni. Logam apa yang bisa kena di sana, yang bisa melekat, seperti besi, tembaga ataupun perak. Kenapa bisa demikian? Karena titik lumernya emas itu jauh lebih tinggi dari mereka. Emas 19,3, kalau besi cuma 7,2. Jadi begitu sudah mencapai titik lumer, besi lumer duluan. Tembaga 8,9, lumer berikutnya. Perak 11, sekian, lumer dulu. Dan tinggallah emas murni. Dan emas murni jauh lebih mahal daripada emas yang bukan murni. Kita lihat saja,
emas 24 karat kan harganya jauh lebih mahal daripada emas 18 karat. Ya itulah emas murni ya. Terakhir kita baca di Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu ke dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Mereka menjawab, Dia Tuhan adalah Allahku. Nah ini ada tujuan terakhirnya, David untuk kepentingan kita. Jadi kesimpulannya apa dong? Kita jangan menolak pembentukan Tuhan. Syukuri saja. Kalau kita merasa nggak kuat, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang beri kekuatan, bukan kekuatan kita sendiri. Tapi jangan kita lari dari Tuhan, jangan undur daripada Tuhan, jangan malah nyalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah begini begitu, kenapa ngalami begini terus hidupku? Dan siapa tahu itu pembentukan dari Tuhan. Tetapi ada kemungkinan juga itu ngalami begini begitu karena ada kesalahan kita. Contohnya yang pertama, mungkin kita melakukan dosa yang tidak kita ingat lagi sudah, belum pernah kita bereskan sama Tuhan, belum pernah kita akui, belum pernah kita minta ampun dan bertobat. Ya itu harus kita beresin dulu. Nah itu teguran dari Tuhan artinya. Bisa juga itu berarti apa? Ada perintah Tuhan yang datang pada kita yang belum kita laksanakan sampai hari ini. Mungkin sudah lupa lah, mungkin inilah, mungkin itulah, mungkin merasa banyak hambatan lah, banyak kekurangan lah, tapi tidak lakukan. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita diingatkan oleh Tuhan, ditegur mungkin dengan seperti itu. Nah ini termasuk pembentukan juga agar kita jangan melupakan semua perintah Tuhan pada diri kita dan kita bereskan semua dosa kita. Dan kalau kita lewat pembentukan ini, kita bisa menjadi seperti emas yang murni di hadapan Tuhan, seperti perak yang murni. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk mengikuti semua perintah Tuhan, mengikuti semua pemrosesan pembentukan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan bila nyertai kita, hal ini Roh Kudus urapannya nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya.